enzim yang berperan dalam fermentasi alkohol. Tujuannya adalah untuk mengetahui enzim yang berperan dalam fermentasi dan pengaruhnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain blender, timbangan, botol bekas, saringan, sendok teh, selang, yeast atau fermipan, buah naga, gula pasir, air matang atau mentah, kunyit, air kapur, dan plastisin. Selanjutnya, metode pembuatan. Buah ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan sedikit air, lalu di blender sampai halus. Setelah buah halus, masukkan filtrat buah pada wadah yang telah disediakan. Kemudian, saring buah untuk memisahkan filtrat dan biji. Masukkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam filtrat, kemudian diaduk sampai gula larut. Filtrat yang telah dicampur gula dimasukkan ke dalam botol 1 yang telah disediakan. Metode sebelumnya diulang untuk mengisi botol kedua, 3, dan 4. Kapur yang telah dihaluskan dilarutkan ke dalam air, diendapkan lalu dimasukkan ke dalam botol sebanyak 250 gram per botol. Cairan yeast dibuat dalam beberapa konsentrasi, dilarutkan dengan 10 sendok teh air matang. Kemudian dimasukkan ke dalam botol filtrat sesuai dengan takaran. Setelah itu diberi label pada botol yang telah diisi yeast. Kemudian dimasukkan selang ke dalam lubang pada tutup botol dan sela-sela botol ditutupi menggunakan plastisin. Kemudian diamati berapa banyak gelembung yang terbentuk. Dilakukan pengamatan selama 2-3 hari. Pada hari ketiga, cairan kapur diisi irisan kunyit untuk diamati. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa terjadi reaksi pembentukan gelembung dari larutan ragi atau fermipan. Campuran glukosa dan ragi atau fermipan dapat membuktikan bahwa fermentasi akan menghasilkan CO2. Semakin banyak yeast yang diberikan pada larutan, maka semakin cepat proses fermentasi alkohol. Kesimpulan, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Jawaban pertanyaan, enzim apa yang berperan dalam reaksi pada percobaan ini dan dari mana sumber enzim tersebut? Yang pertama, simase, memecah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Enzim ini berasal dari ragi. Yang kedua, maltase, memecah maltosa menjadi glukosa, ditemukan pada bakteri dan ragi. Yang ketiga, invertase, memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, berasal dari bakteri, contohnya ragi. Apakah pengaruh perbedaan yeast terhadap hasil percobaan?
Perbedaan konsentrasi yeast berpengaruh dalam kecepatan fermentasi glukosa menjadi alkohol. Semakin tinggi konsentrasi yeast yang diberikan, maka semakin cepat proses fermentasi alkohol. Mengapa plastisin diperlukan dalam percobaan ini? Plastisin berguna untuk menutup sela-sela lubang tempat selang masuk agar tidak terjadi pertukaran udara. Apakah Anda punya saran lain untuk mengamati keasaman pada botol 2 selain menggunakan irisan kunyit? Menguji keasaman cairan dapat juga menggunakan kertas lakmus, bayam merah, dan juga bunga mawar. Apakah terbentuk gelembung? Mengapa demikian? Ya, terbentuk gelembung karena pada botol yang berisi yeast mengembang dan menghasilkan karbon dioksida sehingga terbentuk gelembung.